Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, sehingga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, mempelajari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, dan kembali kita mendapatkan peringatan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Dan orang-orang yang mereka mau mengikuti peringatan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa orang-orang yang mereka senantiasa mengikuti petunjuk kata Allah, yang senantiasa mengikuti peringatan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yadhillu wa la yashqa. Orang tersebut tidak akan pernah menjadi orang-orang yang tersesat. Orang tersebut tidak akan pernah menjadi orang-orang yang sengsara di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di dalam kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Luqman. Yang di kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Yang Allah Subhanahu wa taala sifati ayat tersebut dengan hudan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala sifati apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bahwasanya itu adalah merupakan sebuah petunjuk dan itu adalah merupakan sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi mereka orang-orang yang muhsin, bagi mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang berusaha untuk mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman Allah menjelaskan siapa sebenarnya orang-orang muhsin tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Itu adalah merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, dan itu adalah merupakan sebuah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Kata Allah Subhanahu wa taala meneruskan dan menjelaskan orang-orang yang muhsin itu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan merasakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat, dan mereka terhadap akhirat senantiasa selalu yakin. Inilah orang-orang yang muhsin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita semua bahwasanya tingkatan di dalam Islam yang paling tinggi adalah merupakan tingkatan apa? Ihsan. Dan ini yang sering kita dengar. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa, maka ada tahapan yang kedua, tingkatan yang selanjutnya, yaitu tingkatan muraqabah. Kalau kita nggak bisa seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka datangkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat kita. Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang orang-orang muhsin ini, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun, kata beliau thumma wasafal muhsinina bil ilmi tam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muhsin, orang-orang baik itu dengan ilmu yang sempurna. Karena memang orang muhsin itu adalah orang-orang yang mereka punya ilmu. Makanya seakan-akan dia beribadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu di dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Baik dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, tingkatan orang muhsin itu ilmu yang paling tinggi, wa huwal yakin. Karena yakin itu adalah merupakan apa? Tingkatan ilmu yang paling tinggi. Al-mujibu lil amali wal khaufi min iqabillah, yang mengharuskan seseorang itu untuk beramal dan mengharuskan seseorang itu untuk takut dari iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau orang dia menuntut ilmu dan ilmunya itu sudah sampai darajatul yakin, ilmunya itu sudah sampai tingkatan yang paling tinggi. Karena tingkatan ilmu yang paling tinggi itu adalah merupakan apa? Yakin. Ilmunya itu menjadikan seseorang itu beramal. Ilmunya menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya menjadikan seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan tingkatan ilmu yang paling tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam surat At-Takatsur, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalian nanti akan tahu. Kalla sawfa ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Tingkatan-tingkatan ilmu. La tarmunnal jahim. Kalian betul-betul akan melihat yang namanya apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Ainul yakin. Karena ilmu itu ada ilmu yakin, kemudian di atasnya ada yang namanya
dan di atasnya lagi ada yang namanya hakul yakin. Dan kita menuntut ilmu itu, kita naikkan derajat kita, bukan hanya sekedar ilmu yakin. Ilmu yakin itu teori. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha rahmat. Kita harus buktikan di dalam kehidupan kita mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan enggak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kita ketika tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Razzaq, kita buktikan di dalam kehidupan kita bagaimana Razzaqnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Latif, kita harus buktikan di dalam kehidupan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Latif. Bukan hanya sekedar kita tahu dan hafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah membuktikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihi salam, ketika Nabi Yusuf alaihi salam diuji sama Allah Subhanahu wa taala, diuji dari dibuang, kemudian dijadikan budak, diperjualbelikan, kemudian difitnah, kemudian hingga akhirnya masuk penjara, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Yusuf diangkat menjadi perdana menteri, bantu orang-orang, dipertemukan kembali dengan keluarganya. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tuanya, dikumpulkan dengan saudara-saudaranya? Qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Apa kata Nabi Yusuf? Inna rabbi latifun lima yasha. Nabi Yusuf alaihi salam membuktikan maha latifnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan nyatanya Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf ketika dibuang, kemudian diperjualbelikan, masuk penjara, kemudian ketemu dengan dua orang yang dia mau mentakwilkan mimpi, mau bertanya tentang tafsir mimpi. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kemudian dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala paceklik, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi di situ ada maha latifnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam betul-betul kenal dengan Allah, dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan segala bentuk banyak ujian, itu pun saja bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Qad ahsana bi. Allah Subhanahu wa taala itu sudah begitu baik kepadaku. Kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dikasih kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, kadang saja kita nggak bisa memuji Allah. Kebaikan yang begitu melimpah yang Allah perjalankan kepada kita, rizki alhamdulillah tidak kurang-kurang, ya kan? Rumah ada, kendaraan ada, sehat alhamdulillah. Tapi sulit lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Yang ada putus asa. Yang ada kita malah kecewa. Kenapa? Karena kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala mensifati orang-orang muhsin itu dengan dengan ilmu tam. Orang akan menjadi tingkatannya tingkatan ihsan, dari Islam kemudian naik ke iman, kemudian naik ke ihsan. Gak mungkin seseorang itu sampai tingkatan ihsan kalau kalau seseorang itu tidak pernah mengupgrade ilmunya dari ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Akhirnya cuma teori saja. Teori yang kita pelajari, kita tahu Allah seperti ini, kita tahu Allah seperti ini, kita tahu Allah seperti ini. Tapi tidak menjadikan hati kita khauf. Tidak bisa menjadikan hati kita punya muhabbah, rasa cinta yang kuat kepada Allah. Tidak menjadikan kita punya rasa takut, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Kemudian beliau mengatakan, fayatrukuna ma'asihi wa wasafahum bil amal. Sehingga orang-orang yang muhsin itu meninggalkan maksiat-maksiatnya dan disifati mereka dengan dengan orang-orang yang mau beramal. Wa khassa minal amal, dan dikhususkan dengan dari yang namanya amal. Amalain fadilain, yaitu dua amalan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala katakan, huda wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah.
Mereka itu mendirikan sholat. Mereka itu menunaikan apa? Menunaikan zakat. Ini orang-orang muhsin, Pak. Makanya tadi imam kita ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang hamba Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba Allah? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Itu sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang muhsin. Bukan hanya sekedar khayalan, oh hamba Allah seperti ini, tapi kita tidak pernah mempraktekkan bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muhsin. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang muhsin itu apa? Itu adalah orang yang mau sholat, orang yang mau mengeluarkan zakatnya, orang yang mau infak, orang kalau dia terjatuh di dalam dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira hamba Allah yang seperti ini itu siapa? Orang yang kenal sama Allah, muhsin itu. Gak mungkin orang itu bisa seperti ini kalau dia gak punya ilmu, gak pernah duduk di majelis ilmu, gak pernah menuntut ilmu. Makanya subhanallah, Al-Quran itu satu dengan yang lainnya itu apa? Saling apa? Saling menjelaskan. Kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah yang seperti apa? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muhsin, yang baik. Kemudian kata beliau, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dua amalan yang besar ini, yaitu as-shalah? Karena kata beliau as-shalatul mustamilatu alal ikhlas. Karena salat ini mencakup keikhlasan. Wa munajatullah. Begitu pula di dalam salat ini apa? Bukan hanya sekedar ikhlas, tapi apa? Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dia berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'abbudul amu lil qalbi wal lisan, dan di sana ada peribadahan secara umum, baik peribadahan hati maupun peribadahan lisan. Di dalam salat itu ibadahnya penuh, Pak. Ada ibadah hati, ya kan? Ada ibadah lisan, ada ibadah zahir. Itu ada semua di dalam salat. Ibadah hatinya apa? Ikhlas. Ibadah hatinya apa? Khusyuk. Ibadah lisannya apa? Zikir. Ya. Ibadah zahirnya apa? Di sana ada berdiri, di situ ada sujud. Makanya apa? Salat itu ibadah yang kompleks, semuanya ada. Betapa banyak di antara kita salat, maaf, kita datang salat cuma yang kita hadirkan apa? Ibadah zahirnya saja. Kadang apa? Khusyuknya nggak tahu kemana. Kadang ikhlasnya juga nggak tahu kemana. Kadang takzimullahnya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga nggak tahu kemana. Padahal apa? Salat di situ mengajarkan semuanya. Bagaimana Anda, Pak? Antum, kita semua, Pak, pertama kali melakukan ibadah salat dengan ibadah lisan, apa yang kita ucapkan? Apa, Pak, yang kita ucapkan pertama kali, Pak? Allahu Akbar. Supaya apa? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala Maha besar, supaya hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita ibadah, mau sholat saja sudah Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha besar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya kita ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita Allahu Akbar, tapi apa? Hati kita kemana-mana. Kadang Allahu Akbar saya mikiri, gitu loh. Apalagi kalau sholat maghrib, Allahu Akbar, bentar lagi bukone pakai pecel, bentar lagi pakai apa dan sebagainya. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan wa ta'abbudul amu lil qalbi wal lisan. Ibadah sholat itu ada ibadah yang umum bagi hati dan lisan. Wal jawarihu al muayyanatu, begitu pula ada ibadah jawarih yang ditentukan ala sairil a'mal, terhadap seluruh amalan-amalan. Begitu pula kata beliau waz zakah, begitu pula ibadah zakat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati tuzakki sahibaha minas sifatir radilah. Begitu pula zakat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang muhsin itu adalah orang-orang yang mereka mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat malnya maupun zakat fitrahnya, yang dimana zakat tersebut mensucikan
orang yang mengeluarkan zakat dari sifat-sifat yang jelek. Kenapa? Karena dipaksa untuk tidak kikir. Coba Pak, kita sudah mengumpulkan uang banyak-banyak gitu kan. Habis itu kon ngetokke duit 2,5% dari harta yang sudah kita kumpulkan. Ya kan? Kalau kita punya emas 100 gram, 2,5 gram, 2,5 gram kita harus keluarkan. Sifat manusia itu apa? Hubban jamma. Kan seperti itu. Sifat manusia itu apa? Kikir. Kalau sekarang seumumnya harga emas 1,5 juta, berarti kan berapa? Hampir 4 juta saya keluarkan dulunya. Kan seperti itu. Hampir 4 juta keluarkan 2,5 gram tersebut. Karena 2,5%. Duh, sayang kena gaya apa? Mudik kan seperti itu. Kena gaya tuku baju lebaran. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apa? Orang-orang yang muhsin, mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat mal maupun apa? Zakat fitrah. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang itu akan apa? Disucikan dari namanya sifat yang buruk, sifat kikir, sifat pelit. Kemudian kata beliau, wa tanfa'u akhahul muslim. Begitu pula zakat ini bermanfaat kepada saudara semuslimnya. Dan ini termasuk diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat. Kita tahu ada saudara kita yang mungkin kekurangan, yang dia mungkin kelilit utang, atau mungkin dia apa? Lagi ibnu sabil, yang dia habis di dalam perjalanannya uangnya. Maka apa? Dengan adanya zakat mal ini bermanfaat untuk saudara kita. Kemudian watasuddu hajatahu, begitu pula menutup kebutuhan-kebutuhan saudara kita. Wa yubayyinu biha annal abda yu'athiru muhabbatallahi ala muhabbatihi lil mal. Dan Allah Subhanahu wa taala pengen menjelaskan dengan zakat tersebut bahwasanya apa? Seorang hamba itu lebih mendahulukan cintanya Allah daripada cinta kepada apa? Kepada harta, Pak. Lebih mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada harta. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar enggak betul-betul kita realisasikan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mengeluarkan zakat kita, untuk kita mengeluarkan apa? Harta kita. Apakah kita lebih cinta terhadap harta kita, ataukah kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata beliau, fayukhrijuhu mahbubahu minal mal, sehingga dia keluarkan apa yang dia cintai dari harta, lima huwa ahabbu ilaihi wa huwa talabu mardatillah. Karena ada sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman ini, alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang muhsin itu adalah orang-orang yang mereka menunaikan salat dan mereka menunaikan zakat dan mereka terhadap hari akhirat itu yakin, Pak. Makanya orang-orang ketika mereka yakin bahwasanya mereka mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka pasti akan melakukan amal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Orang kalau dia pengen mengharap ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak bisa dengan mimpi, Pak. Tapi harus dengan apa? Falyamal amalan soleh. Dia harus punya amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia harus mengikhlaskan seluruh peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mereka dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kitabnya dengan tangan kanannya, wa amma man utiya kitabahu biyamini, apa yang mereka katakan? Fayaquluha umqra'u kitabiyah. Ketika di dunia, apa yang mereka yakini? Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Aku yakin. Dzanna di situ bermakna apa? Yakin. Aku yakin aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan inilah yang harus kita tumbuhkan. Bahwasanya apa? Kita di dunia ini tidak lama. Ada batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inna ajalallahi la'atin. Batas waktu itu betul-betul akan datang dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita tahu bahwasanya kita punya batas waktu, pasti apa? Kita akan bersegera, Pak. Kita pasti akan bersegera. Bersegera untuk apa? Untuk mencari bekal. Kita saja kalau seandainya seseorang itu dia apa? Dia lagi safar. Cari kerjaan di luar daerahnya. Kemudian dia dikasih batas waktu cuma apa? Cuma setahun. Bagaimana seseorang di tempat kerjaan tersebut? Dan di situ tempat tersebut adalah merupakan kesempatan untuk apa? Untuk mencari bekal ketika dia pulang. Gitu. Kalau bisa apa? Kalau bisa dia nggak balik, kan seperti itu. Disuruh untuk jalan-jalan, hendaklah dikumpulkan saja duitnya. Gitu. Disuruh senang-senang, hendaklah prihatin, Pak. Orang itu pasti akan prihatin ketika dia sadar kalau dirinya itu berada di dalam sebuah safar, di dalam sebuah perjalanan yang dia akan pulang dan dia akan kembali. Disuruh makan enak, dia mikir, kenapa? Enggak, tak simpan buat nanti ketika pulang. Disuruh jalan-jalan, disuruh foya-foya, enggak, tak simpan. Itu kehidupan dunia. Bagaimana nanti kita akan kembali ke akhirat? Yang dimana nanti di akhirat baru kita dibangkitkan, kita dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, belum dimulai hisab berapa? 50.000 tahun, Pak. Kita berdiri nunggu diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Wong di dunia saja kita tinggal 60 tahun saja. Suwi lah. Kok ndak rampung-rampung gitu. Iya, Pak. Apa nunggu nanti aja rampungnya, kan seperti itu. Itu saja lama, 60 tahun lama, Pak. Bagaimana kita nanti akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan 50.000 tahun kita nunggu untuk diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti ini mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini mereka adalah orang-orang yang senantiasa terus-menerus beruntung. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, faulaika humul muhsinun al-jami'una bainal ilmi tam wal amal. Kata beliau, mereka itu adalah orang-orang yang baik yang mengumpulkan antara ilmu dan amal, dan inilah jalan keselamatan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang akan dipilih sama Allah, mereka adalah orang-orang yang apa? Mengumpulkan antara ilmu dan amal. Bukan ilmu saja. Kalau ilmu saja, orang Yahudi juga berilmu, tapi mereka nggak beramal. Kalau beramal saja, orang Nasara, mereka beramal tapi nggak punya ilmu. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu apa, Pak? Mereka itu adalah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang dia akan menjadi pemimpin di dalam agama. Mereka adalah yang mengumpulkan dua hal ini, Pak. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dikasih dua sifat sama Allah. Sabar sama yakin. Dikasih dua sifat sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sabar. Sabar itu, Pak, itu tingkatan amal paling tinggi. Dan yakin itu tingkatan ilmu yang paling tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul. Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul itu dengan apa? Dengan dua hal ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sesat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak menyimpang. Sesat lawannya apa, Pak? Punya ilmu, ya kan? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disifati sama Allah, Rasulullah itu tidak sesat karena Rasulullah punya ilmu yang sempurna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa ma ghawa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kuat di dalam sabarnya, kuat di dalam amalnya. Dan itu juga yang disifati oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah para sahabat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa." Apa sifatnya mereka?
ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sifatnya mereka apa? Rasyid sama al-mahdi. Rasyid itu apa? Senantiasa dibimbing sama Allah, dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kuat sabarnya. Al-Mahdi yang senantiasa diberi petunjuk sama Allah karena dia punya ilmu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh Allah adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Para sahabat juga disifati oleh Rasulullah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan itulah orang-orang yang muhsin. Itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang baik. Dan disinilah perjuangan kita di dalam perjalanan ini, Pak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang Yahudi dan orang Nasoro yang begitu banyak di dalam Al-Qur'an. Gak gurgai apa? Bukan cuma untuk dibikin apa? Cerita saja enggak. Tapi apa? Kita disuruh untuk mempelajari perjalanan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu mengatakan apa? Wala takunu kalladzi. Coba. Kalau bapak-bapak belajar bahasa Arab, wala takunu kalladzi itu apa artinya, Pak? Jangan kalian seperti mereka, kan seperti itu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran kalau sudah menceritakan orang Yahudi, Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Loh, itu menceritakan siapa, Pak? Kita ini kadang ngaji Al-Quran, ya kan? Kita ini kadang hafal Quran, tapi apa? Apa yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita tadabburi, tafakuri. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil hidayah, supaya kita mengambil petunjuk dari Al-Quran tersebut. Ternyata apa? Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang Yahudi dan Nasara supaya kita itu nggak ngikuti perjalanan mereka. Supaya kita itu betul-betul apa? Selamat di dalam perjalanan kita. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya saya pernah ngobrol sama Ustadz Farhan, saudaranya Ustadz Fadil. Tahu ya Pak? Yang masa nggak ngerti yang PTI kan seperti itu. Saya sempat ngobrol sama Ustadz Farhan ketika saya ketemu di Madinah. Ustadz Farhan mengambil jurusan Adian, jurusan Adian. Tahu Adian Pak? Apa Adian? Adian itu jurusan agama. Jadi apa? Perbandingan agama. Ana tanyakan sama Ustadz Farhan ketika saya ketemu. Ustadz Farhan, gimana jurusan perbandingan agama? Apa dijawab sama beliau? Iya Mi, katanya. Karena manggil saya Ami kan. Iya Mi, gitu. Perbandingan agama cuma yang dipelajari apa? Yang dipelajari cuma tarikhnya. Tahu tarikhnya Pak? Yang di sejarahnya toh. Orang Yahudi tanggal sekian, orang Nasoro tanggal sekian, orang ini tanggal sekian, tanggal sekian. Habis itu Anda sampaikan kepada beliau. Anda sampaikan terus apa yang harusnya dipelajari kalau seperti itu? Wong kita belajar perbandingan agama itu bukan untuk hanya sekedar ngafal apa? Ngafal tarikh. Anda sampaikan seperti itu. Harusnya kan kita belajar perbandingan agama itu supaya kita tahu perjalanannya. Supaya kita tahu perjalanan orang Yahudi seperti apa, supaya kita nggak jatuh terhadap perjalanan orang Yahudi. Orang Nasoro bagaimana perjalanannya supaya kita nggak ngikuti perjalanan Nasoro. Kan seperti itu. Itu tujuan untuk apa? Untuk kita belajar bagaimana kita tahu perjalanan orang Yahudi dan perjalanan orang Nasoro, supaya kita itu tahu dan kita selamat dari perjalanan mereka. Ternyata yang paling banyak dipelajari kata beliau apa? Justru malah hanya sekedar tarikh, tanggal sekian orang Yahudi, tanggal sekian orang Nasoro, tanggal sekian. Akhirnya apa? Ya akhirnya subhanallah. Betapa banyak akhirnya kita belajar, kita nggak tahu bagaimana akhirnya perjalanan orang Yahudi, dan terus akhirnya seperti yang Rasulullah sampaikan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudza hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti perjalanan orang Yahudi dan orang Nasara sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai kalau seandainya orang Yahudi itu masuk ke dalam lubang biawak, kita pun akan masuk ke dalam lubang tersebut. Kenapa? Ngikuti cara agama mereka. Ngikuti cara perjalanan mereka. Baik orang Yahudinya maupun orang Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an banyak sekali supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang muhsin, yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala
dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, ulaika ala hudam mir rabbihim, ay ala huda azimun kama yufiduhu tankir. Wa dzalikal huda hasilun lahu wa wasilun ilaihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan huda itu apa? Nakirah. Karena betul-betul di atas petunjuk. Dan petunjuk di sini didapatkan oleh mereka dan sampai kepada mereka. Mir rabbihim alladzi lam yazal yurabbihim bin ni'am wa yadfa'u anhumun niqam. Huda tersebut, petunjuk tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus apa? Mentarbiyah mereka. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mentarbiyah mereka dengan nikmat-nikmat, dan dihalangi dari mereka apa? An-niqam, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kalau mau memberi petunjuk kepada seseorang, orang dia baik dan pantas untuk diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala, Pak, kalau mau memberikan petunjuk kepada seseorang dan seseorang itu mau dibimbing sama Allah, apa kata Allah? Habbaba ilaikumul iman. Allah yang akan menjadikan hatinya itu cinta kepada iman. Fa'ilnya itu Allah, yang berbuat itu Allah. Gitu loh. Allah akan menjadikan hati kita kok tiba-tiba dibikin senang sama Allah terhadap yang namanya kebaikan. Hati kita dibikin senang untuk apa? Untuk kita senang taklim, senang belajar, senang keimanan. Kemudian diperhias. Kok nyaman ya? Belajar ternyata nikmat. Kenal sama Allah nikmat. Terus diperindah sama Allah. Kemudian dijadikan hati kita karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dibikin benci, gak suka terhadap yang namanya kekufuran, kemaksiatan, fahisyah, gak suka. Itu semua adalah merupakan apa? Fadlum minallahi wa ni'mah. Itu adalah merupakan karunia dari Allah, Pak. Bukan kita yang wah aku berarti wong hebat, aku berarti adalah orang yang luar biasa. Enggak. Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan petunjuk dari Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala akan mentarbiyah, dibimbing kita sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita akan dibimbing, terus kita akan diberikan petunjuk, dan terus kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa hadzal hudal ladzi awsalahu ilaihim. Petunjuk ini yang akan disampaikan kepada mereka min tarbiyatihil khassah bi auliyaihi. Dari apa? Tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang itu dia terus berusaha untuk menjadi orang yang baik, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya seorang hamba dia apa? Dia yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sunnah. Apa kata Allah? Hatta uhibbah, sampai aku cinta. Kalau Allah sudah cinta, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu wa kuntu basarahu wa kuntu rijlahu wa kuntu yadahu. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi kakinya, aku akan menjadi tangannya. Maksudnya apa? Semua akan diberi taufik, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, penglihatannya seorang hamba saja dikasih taufik. Dia enggak melihat kecuali apa? Yang baik-baik. Dia enggak mendengar kecuali apa? Yang baik-baik. Dia enggak melangkah kecuali yang baik-baik. Terus dikasih petunjuk sama Allah. Terus dikasih apa? Dikasih bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita cari di dalam perjalanan kita. Wa huwa afdalu anwa'i tarbiyah, dan itu adalah merupakan semulia-mulia apa? Bentuk tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dibimbing, pikiran kita dibimbing, kemudian apa? Mata kita dibimbing, kaki kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini pasti apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, alladzina adraku ridha rabbihim, yang mereka mendapati ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabihim wa thawabahu,
ad-dunyawi wal ukhrawi, dan dia akan mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala baik secara di dunia maupun di akhirat. Wasalimu min sakhatihi wa iqabihi, dan mereka selamat dari apa? Marahnya Allah dan iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kenapa? Wadzalika lisulukihim thariqal falah, karena mereka telah berjalan di dalam perjalanan apa? Perjalanan beruntung. Perjalanan orang yang beruntung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faminhum syaqiyyun wa minhum apa? Sa'id. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala itu apa? Perjalankan mereka di perjalanan orang-orang yang bahagia. Ada orang-orang yang mereka berjalan di dalam perjalanan apa? Orang-orang yang sengsara. Maka dunia ini Pak, itu selalu sorok, selalu tengkar antara baik sama buruk, itu selalu bertengkar. Ini perjalanannya orang baik, ini perjalanan orang buruk, ini perjalanannya orang beruntung, ini perjalanan orang-orang yang sengsara. Nah, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita milih. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita mau berjalan di mana? Kita itu di hadapan kita pilihan, di hadapan kita pilihan kok Pak. Bapak habis subuh tadi punya pilihan kan? Aku mau duduk ngaji atau aku mau pulang? Bahkan apa? Di dalam pengajian sendiri saja pilihan kok. Aku berusaha untuk melek sama aku wis meremai lah, yang penting untuk pahala. Untuk pahala apa? Untuk pahala halaqatul ilm. Itu pilihan kok. Gitu. Yang melek, oh berarti ya dia dapat pahala lebih. Kalau dia wis pasrah ngantuk. Kalau pasrah ya nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, enggak paham. Gitu. Makanya sebagian keluar dari majelis teko. Apa sih yang disampaikan sama Ustaz ya enggak mudeng. Gimana mau mudeng wong turu? Gitu. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semua kita di hadapan kita itu pilihan. Ada thariqul falah, ada thariqan orang-orang yang sa'id, ada thariq syaqi. Ada perjalanan orang yang beruntung, ada perjalanan orang-orang yang akan berjalan di jalan perjalanan orang-orang yang sengsara. Kata beliau, alladzi la tariqa lahu ghairuha, yang jalannya orang-orang beruntung itu enggak ada jalan yang lainnya, betul-betul cuma satu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam ayatnya ketika Rasulullah membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ini jalannya orang beruntung Pak, cuma satu, enggak ada jalan yang lain Pak. Jalannya orang beruntung itu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, jalan yang ditempuh oleh para sahabat, jalan yang ditempuh oleh orang-orang tabi'in yang baik mereka dalam mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Sedangkan jalannya orang-orang yang buruk, bagaimana Rasulullah SAW gambarkan? Kanan kiri ini loh Pak, banyak. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ngikuti jalan yang begitu banyak ini, yang ke kanan ke kiri ini. Kenapa? Karena memecah belah dari apa? Dari perjalanan yang lurus yang satu ini, yang ini adalah merupakan jalan kebahagiaan, jalan keberuntungan. Kemudian kata beliau, walamma dzakara ta'ala al-muhtadina bil Qur'an al-muqbilina alaihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mereka mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang mereka selalu apa? Menghadap terhadap yang namanya Al-Qur'an. Dzakara man a'rada anhu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mereka berpaling dari Al-Qur'an tersebut. Walam yarfa bihi ra'san, yang mereka enggak mengangkat kepala dengan Al-Qur'an tersebut. Wa annahu uqiba ala dzalika, dan mereka dihukum atas hal tersebut bi antu awwidu anhu kullu batilin minal qaul. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala kesenangannya dengan apa? Dengan kebatilan dari perkataan-perkataan. Orang Pak, kalau dia dikasih Al-Quran, ya kan? Kemudian dia nggak ngambil petunjuk dari Al-Quran tersebut, kemudian nggak ngambil bimbingan dari Al-Quran, sudah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala pilihan Al-Quran, ini hudan, ini rahmah, ya kan? Kemudian di sini ada nur, ada cahaya, disuruh milih ini, tapi orang tersebut nggak mau milih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan apa? Dengan perkataan yang lain yang batil, yang gak ada manfaatnya. Fataroka a'lal qaul, sehingga seseorang meninggalkan perkataan tingginya, perkataan paling tinggi yaitu Al-Quran ditinggalkan. Wa ahsanal hadis, dan sebaik-baik perkataan ditinggalkan.
wastabdala bihi asfala qaulin wa akbahahu. Kemudian dia mengganti dengan apa? Serendah-rendahnya perkataan dan yang paling buruknya perkataan. Yaitu dengan apa kata Allah? Falidzalika qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa minan nas may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Sebagian manusia yang mereka enggak mau mengambil Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, enggak mau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai rahmat, enggak mau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman di dalam hidup, justru malah apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka apa? Perkataan-perkataan rendahan yang justru malah dijadikan pedoman hidup mereka. Apa kata Allah? Sebagian manusia yang mereka apa? Mempergunakan lahwal hadits, yaitu ucapan yang kosong, ucapan yang rendahan, untuk menyesatkan manusia, liudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wa yattakhidaha huzwa, dan mereka menjadikan apa? Menjadikan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka adalah merupakan adab yang menghinakan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan lahwal hadits ini, apa kata Ibnu Mas'ud? Wallahi huwal ghina. Sampai 3 kali Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengucapkan sampai 3 kali. Wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina. Demi Allah itu adalah merupakan musik, demi Allah itu adalah merupakan musik, dan demi Allah itu adalah merupakan musik. Ini lahwal hadits. Makanya nggak akan pernah bersatu Pak Al-Quran sama musik di dalam hati seseorang. Gitu. Kalau orang dia nggak menjadikan Al-Quran itu pedoman, petunjuk, rahmat, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti bagi orang tersebut apa? Musik dijadikan pedoman. Betapa banyak orang menjadikan apa? Punya galau, apa yang didengar? Musik. Seakan-akan musik ini sesuai dengan keadaan saya. Ya kan? Apalagi orang yang dia putus hati, jatuh cinta, apa dan lain sebagainya. Dengar musik, wah, sambil nangis-nangis, ya kan? Betapa banyak orang yang dia apa? Dengar musik sampai dia berebes moto. Kon dengarkan Al-Quran, tidak bisa berebes air mata. Nangis tidak bisa. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, dari perkataan yang paling tinggi diganti sama Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang rendahan yang enggak ada artinya. Dengan perkataan manusia yang enggak ada faedahnya. Makanya Al-Quran dan musik itu apa? Itu enggak akan pernah ada apa? Enggak akan pernah bersatu di dalam hati seseorang. Orang dia mau mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, musik akan dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seseorang apa? Enggak suka. Apa ini? Perkataan yang enggak ada manfaatnya. Tapi kalau seseorang enggak jadikan Al-Quran petunjuk, pedoman, orang diganti sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ulaika lahum adzabun muhin, supaya Allah akan mengadab mereka, dijadikan ini yang tinggi di dalam hati seseorang. Naudzubillah. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bagaimana Al-Qur'an, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menggantikan kedudukan Al-Qur'an, padahal itu adalah merupakan perkataan yang apa? Perkataan yang rendahan. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa minan nas man ay huwa mahrumun wa mahdulun. Ada sebagian manusia yang mereka itu diharamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Direndahkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kebaikan. Bagaimana mereka? Yashtari ay yakhtaru wa yarghabu raghbatan man yubdhilu thamana fi syai'. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala yashtari, yaitu yang mempergunakan, yang dia milih, kemudian dia pengen dengan keinginan yang seakan-akan apa? Dia mau mengeluarkan sesuatu untuk keinginan tersebut. Coba ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lihat bagaimana orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala diharamkan kebaikan bagi mereka. Ada konser, bayar Pak, ngantri, ya kan? Ngadeg lagi. Gitu. Itu saja bagaimana mereka punya rohbah yang begitu luar biasa. Dibela-bela nih Pak, datang kadang ke mana? Datang ke Jakarta hanya untuk melihat apa? Konser. Oh, dia waktunya dihabiskan untuk itu, tenaganya dihabiskan untuk itu, hartanya dihabiskan untuk itu. Udah gitu di situ capek. Keluar dari situ dia mendapatkan roha? Enggak sama sekali. Justru malah dongka. Justru malah hatinya sempit. Justru malah apa?
Hatinya nggak karu-karuan. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala haramkan kebaikan bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala pengen hinakan, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka apa? Milih dan pengen dengan terhadap sesuatu tersebut seakan-akan dia pengennya itu sampai dia mau mengeluarkan sesuatu untuk hal tersebut. Ini yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kebaikan bagi mereka. Ai lahwal hadits, ai al hadithul mulhiyah lil qulub, yaitu perkataan-perkataan yang apa? Yang melalaikan hati seseorang. Pak, ini bukan hanya sekedar maaf musik saja, Pak. Masuk ke dalam lahwal hadits ini yaitu apa? Perkataan-perkataan yang melalaikan. Maaf, stand up komedi lah. Ya kan? Ini perkataan apa? Gitu. Wong ngomong gak jelas, ya kan? Kadang ngelawak udah gitu apa? Kadang dicampur kebohongan. Kadang dicampur sesuatu yang bohong. Kadang dicampur dengan sesuatu yang justru malah bikin perpecahan. Ini semua apa? Masuk ke dalam lahwal hadits dan dijual belikan. Dan orang-orang yang melakukan seperti itu justru kadang apa? Bayar Pak tiketnya Pak. Gitu. Ini kan orang-orang yang mahrum, orang-orang yang diharamkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ingin hinakan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Adzabun muhin nanti di akhirat. Nasallallahu alaihi. Maka alhamdulillah kita itu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu sebuah kenikmatan yang begitu luar biasa, Pak. Kita dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk bermajelis ilmu, kita bisa mendengarkan ayat Allah, kita bisa ngaji, dibikin hati kita senang dengan Al-Qur'an, dengan perkataan yang paling tinggi ahsanul hadits. Maka ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang begitu luar biasa. Lahwal hadits ay al ahadithul mulhiyah lil qulub. Perkataan-perkataan yang melalaikan hati seseorang. Kemudian apa? As-sadatulaha an ajallil matlub, yang menutupi kepada apa? Tujuan yang paling tinggi. Tujuan yang paling tinggi. Fadakhala fi hadza kullu kalamin muharram. Maka masuk ke dalam hal ini semua apa? Perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu lagwin, dan seluruh perkataan yang sia-sia. Wa batilin, perkataan yang batil. Wa hadyani minal aqwalil muraghabati fil kufr wal fusuq wal isyan. Begitu pula perkataan-perkataan yang mengajak untuk kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Wa min aqwalir radina 'alal haq. Begitu pula perkataan-perkataan yang menolak dari yang namanya kebenaran. Al-mujadilina bil batil liyadhadu bihil haq. Begitu pula apa? Orang-orang yang berjidal, yang tujuannya untuk apa? Liyadhadu bihil haq. Yang tujuannya untuk apa? Menolak terhadap yang namanya kebenaran. Coba kita subhanallah debat A, debat B, debat tentang urusan ini, tentang urusan ini, tentang urusan ini. Kita ikuti semua permasalahan-permasalahan debat tersebut. Yang kadang apa? Gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Mending daripada kita ngikuti debat yang gak ada manfaatnya, ya kita ngaji. Jelas manfaatnya, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa min ghibah, begitu pula ghibah. Gitu loh. Kemudian namimah, adu domba, wakad wasyatm, kebohongan, kemudian tuduhan, wasab, kemudian terus celaan. Wa min ghina'i wa mazamir syaitan, begitu pula musik. Begitu pula mazamir syaitan. Wa minal majriyatil mulhiyah allati la nafa'a fiha fi dinin wala dunya. Begitu pula sesuatu yang melalaikan, yang enggak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini semua apa? Masuk ke dalam lahwal hadits. Masuk ke dalam kalimat lahwal hadis, dan termasuk di antara orang-orang yang diharamkan kebaikan yaitu siapa? Orang yang sibuk dengan lahwal hadis ini loh. Orang yang sibuk dengan lahwal hadis. Kata beliau, fahadas sinfu minan nas. Ini sebagian kelompok dari manusia. Yashtari lahwal hadis. Mereka menjual belikan perkataan-perkataan yang rendahan ini, Pak. Coba kita lihat sekarang di zaman kita. Perkataan-perkataan receh, perkataan-perkataan rendahan. Jadi cuan kan, Pak? Jadi uang. Gitu. Sekarang orang mau cari duit, gimana caranya? Yuklah bikin podcast. Apa yang dijadikan podcast? Terus ngomong apa saja kok jadi uang enggak? Kadang subhanallah, Pak, rendahan, Pak. Gitu.
mau podcast, mau dia bikin apa namanya? La ilaha illallah. Konten dan lain sebagainya. Orang sekarang bikin konten coba rendahan semua, Pak. Bikin konten kadang cuma nari-nari, bikin konten kadang nggak jelas, bikin konten ini. Dan subhanallahnya itu mereka dapat cuan, dapat uang dari hal tersebut. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala ketika katakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Tujuannya semuanya itu untuk apa? Liyudilla an sabilillah, nyesatkan kita, nutup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita asik ngelihat konten-konten tersebut scroll. Enggak terasa sejam, Pak, kita scroll itu, Pak. Nutup kita dari ibadah kepada Allah. Bahkan di bulan Ramadan siang-siang, subhanallah sibuk scroll. Waktu nih ngaji gak situ ngaji. Gitu. Waktunya kita sholat, akhirnya gak sholat. Cuma gara-gara apa? Lahwal hadith liyudillah an sabilillah ini loh, Pak. Nas'alullah al-afiyah. Ini keadaan kita sebagai seorang yang beriman. Harusnya kita apa? Harusnya kita sadar dengan tipu daya setan. Ini semua makar dari setan. Ini semua apa? Ini semua adalah merupakan kaidah syaitan. Tipu daya dari setan, makar setan supaya menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah, supaya kita jauh dari yang namanya agama, supaya kita apa? Semakin gak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas dia adalah orang-orang yang faham dengan tipu daya setan, sehingga apa? Sehingga seseorang itu tahu bahwasanya kita ini lagi ditipu. Kalau kita, Pak, Bapak mau ditipu, Pak? Kita gak mau kan ditipu. Kita ini adalah orang yang paling gak suka ditipu. Dihapus itu gak mau. Ya. Oleh karena itu jangan pernah mau ditipu sama setan. Setan itu musuh kita, Pak. Sudah jelas-jelas dia nabuh gendang peperangan itu sejak dulu itu sudah ditabuh sama mereka, Pak. Makanya kita jangan sampai tertipu oleh setan. Liudillan nas bighairi ilm, tujuannya untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah. Karena waktu sudah habis dan mungkin bapak-bapak ada yang punya amanah yang lain, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Masih berkaitan dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang nafi', dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kita beramal, terkhusus ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah di bulan Ramadan ini. Tidak terasa sudah 15 hari kita sudah melewati bulan Ramadan. Maka kita introspeksi diri kita. Kalau ada kebaikan selama ini, maka teruslah untuk berbuat baik dan terus untuk berusaha menjadi orang yang muhsin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mendekati 10 hari terakhir itu bukan semakin lemes, Pak. Gitu. Justru malah semakin apa? Syadda mi'zarahu. Justru malah semakin apa? Dikencengin, Pak. Gitu loh. Justru malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu aiqadha ahlahu wa ahya lailatahu. Bangunkan keluarganya, hidupkan malamnya. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lakukan. Bukan malah semakin mendekati 10 hari terakhir, subhanallah, kita semakin sibuk, Pak. Ya kan? Sibuk mikirin apa? Sibuk mikirin kuenya, ya kan? Sibuk mikirin bajunya, sibuk mikirin mudiknya, ya kan? Itu yang kita pikir. Enggak usah dipikir, jalani saja. Gitu loh. Ada kue alhamdulillah, ada baju alhamdulillah, waktunya mudik ya mudik. Kan seperti ini. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadikan kesempatan bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk menghambakan diri. Jadikan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses. Menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala keluar ketika bulan Ramadan ini, dan jadikan Ramadan ini apa? Madrasah di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.